Ultimate Martial Divine King, episode 103. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di bawah menara lonceng suci, di sisi timur alun-alun, Chuhen dan Renwei berdiri berhadapan di atas panggung batu dengan panjang dan lebar sekitar 20 meter. Aura yang mereka pancarkan seolah membekukan udara di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi di sana? Saya pikir itu orang-orang dari Prefektur Tensei dan Provinsi Taifung. Kudengar Chuhen menantang Renwei. Ini perjanjian 3 jurus lagi. Siapapun yang kalah kali ini akan dipotong lengannya. Mustahil. Apakah orang itu ditendang di kepala oleh seekor keledai? Pendatang baru yang menantang Renwei. Siapa tahu, ada begitu banyak pendatang baru di ibu kota kekaisaran setiap tahun, tetapi tidak pernah ada yang begitu sombong. Kemungkinan besar dia memenangkan tempat pertama di kompetisi bintang dan lupa namanya sendiri. Selama beberapa hari terakhir, banyak murid dari berbagai perguruan tinggi bela diri tingkat tinggi telah datang ke kota Lonceng Suci. Banyak dari mereka berkeliaran di sekitar menara Lonceng Suci. Ketika mereka mendengar ada pertunjukan yang patut ditonton, mereka semua berkumpul di sini. Tidak lama kemudian, kerumunan besar berkumpul di bawah peron. Di antara mereka ada beberapa orang dari suku lokal Holy Bell City. Ini benar-benar orang-orang dari Prefektur Tensei. Akademi rendahan berani datang ke sini dan mempermalukan diri mereka sendiri. Saya mendukung kemenangan kakak senior Renwei. Beri dia pelajaran yang bagus. Sebagai perbandingan, sebagian besar orang yang hadir mendukung Di Feng dan menekan Tianxing. Zhou Lu dan Hao Zi diam-diam merasa cemas. Mengapa Xiao Li belum memanggil mentor Zuo Mo dan yang lainnya? Kalian berdua tidak perlu khawatir, kata Mu Feng. Keduanya terkejut dan saling memandang dengan bingung. Mu Feng tidak menunjukkan banyak kekhawatiran di wajahnya. Nada suaranya serius saat ia menjawab, dengan kepribadian Chuhen, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak ia yakini. Pikirkanlah, kapan sesuatu benar-benar terjadi padanya. Mendengar perkataan Mu Feng, Zhou Lu dan Hao Zi tanpa sadar menjadi rileks. Orang itu sungguh tenang, kata seorang pemuda dari Provinsi Taifung dengan nada meremehkan. Dia hanya berpura-pura tenang. Begitu kakak senior Renwei bergerak, dia akan panik. Hehe, aku juga berpikir begitu. Jenius lain dari Provinsi Taifung, Guo Shen, menyilangkan tangan di depan dada dan mengusap dagunya dengan tangan kiri. Ia tampak tertarik. Hehe, menarik. Di panggung tinggi, mata Renwei tajam saat ia menatap Chuhen dengan dingin bak binatang buas. Bocah, ada jalan menuju surga, tapi kau malah memilih masuk ke neraka. Hari ini, aku pasti akan mematahkan tangan dan kakimu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Wuus. Begitu Chuhen selesai berbicara, cahaya putih menyala dan tombak penghukum iblis muncul di tangannya. Aura tajam terpancar dari tubuhnya. Aura yang tertahan itu membuat Chuhen merasa dirinya setenang gunung Tai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Heh, kau harus membayar harga yang mahal atas bualanmu yang tak tahu malu itu. Mata Renwei dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh. Bersamaan dengan aura kuat dari alam pembukaan elemen tingkat 6, Yuan sejatinya yang melonjak keluar bagai gelombang pasang yang mengamuk. Di atas panggung, angin kencang bertiup. Banyak orang di bawah panggung tanpa sadar mundur beberapa langkah karena aura Renwei. Dalam sekejap, Renwei mengangkat kedua tangannya. Dua rantai emas sedingin es melesat dari lengan kiri dan kanannya. Keempat rantai itu melesat di udara. Aura yang luas dan dahsyat itu bagaikan naga yang mengamuk, langsung menyerang titik-titik vital tubuh Chuhen. Aura pembunuh menyebabkan ekspresi orang banyak berubah. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya di Prefektur Tensei, Renwei tidak memberikan keleluasaan apapun bagi Chuhen. Menghadapi 4 rantai logam yang terbang ke arahnya, sudut mata Chuhen menyipit dan senyum menghina muncul di wajahnya. Berdengung, Yuan sejati hitam yang mendominasi dengan cepat naik ke tombak penghukum iblis saat Chuhen menghadapinya tanpa rasa takut. Aliran cahaya hitam berputar-putar di sekitar ujung tombak seperti tornado. Detik berikutnya, serangkaian cahaya tombak hitam meletus dan bertabrakan dengan 4 rantai yang datang. Ledakan, tombak itu bersinar dan rantai saling berbenturan, menyebabkan gelombang kejut dahsyat meletus di panggung. Gelombang kejut yang dahsyat itu menyebabkan belasan retakan muncul di panggung. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah dan suara ombak yang dahsyat bergema di udara. Yang membuat orang banyak tercengang adalah bahwa Chuhen benar-benar berhasil menangkis serangan habis-habisan Renwei. Bukankah orang ini baru mencapai tingkat ketiga alam pembukaan elemen?
Sebuah suara kebingungan terdengar dari kerumunan. Sebelum suaranya menghilang, Chu Hen telah menggunakan tombak penghukum iblis untuk menepis keempat rantai itu. Sosoknya melesat saat ia mengeksekusi langkah naga pengembara biduk dan menerjang lawannya seperti hantu. Ren Wei sangat terkejut. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Bagaimana kekuatan Chu Hen bisa menjadi begitu kuat? Sebelumnya di prefektur Tensei, Chu Hen bahkan tidak berani menghadapi serangan Ren Wei secara langsung. Namun kini, ketika keduanya bertabrakan, Ren Wei tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Jangan merayakannya terlalu dini. Kilatan racun terpancar di mata Ren Wei saat Yuan sejati di dalam tubuhnya menjadi tidak tenang dan gelisah. Dengan suara, swoosh, rantai besi kelima terlepas dari sabuk pengaman di perut Ren Wei disertai momentum pemecah angin yang sangat cepat. Dengung-dengung, cahaya keemasan yang cemerlang bersinar terang saat cahaya keemasan yang menyelimuti permukaan rantai itu langsung berubah menjadi siluet seekor ular berbisa raksasa. Niat membunuh sedingin es menyebar ke segala arah. Cantik sekali, kakak senior Ren Wei, teriak seorang siswa jenius dari provinsi Taifeng. Anak itu pasti akan kalah. Prefektur Tensei memang tempat yang paling kumuh di bawah sana. Mereka hanya tahu cara bicara yang arogan, tetapi ketika sampai pada pertarungan sungguhan, mereka penuh dengan celah. Serangan rantai emas kelima itu ganas dan cepat, dan dari sudut pandang penonton, Chu Hen sama sekali tidak bisa menghindarinya. Siapa sangka Chu Hen tidak punya niat menghindar sama sekali. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan menggunakan jurus yang sama dua kali? Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk senyum menghina. Yuan sejati hitam yang melonjak dan mendominasi menyelimuti seluruh tombak penghukum iblis. Pola-pola panjang dan sempit pada tombak penghukum iblis berkelok-kelok aneh dan mekar dengan kilau emas gelap yang aneh. Polanya seperti tanaman merambat yang melilit lengan Chu Hen, dan perasaan terhubung dengan tombak penghukum iblis mengalir ke dalam hatinya. Dalam sekejap, aura yang sangat berbahaya keluar dari tubuh Chu Hen. Cahaya tombak yang terkondensasi mengikuti tombak penghukum iblis dan jatuh. Saat bergerak, ujung cahaya tombak itu dengan cepat terbungkus riak gelombang udara. Sinar cahaya berbentuk spiral itu berputar cepat, menyebabkan ruang bergetar samar. Ledakan, ujung tombak yang tak tertandingi menghantam rantai emas kelima. Kekuatan tumbukan yang sebanding dengan gunung meletus di atas panggung. Saat ubin batu di atas panggung terus retak, aura Ren Wei langsung terpendam di bawah tatapan kaget penonton. Ledakan. Cahaya keemasan yang tersisa pada rantai emas kelima langsung runtuh dan meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan yang memenuhi langit. Tubuh Ren Wei bergetar hebat, matanya melebar dan ekspresinya berubah drastis. Ujung kaki Chu Hen menyentuh tanah dan dia meluncur ke depan dengan tombaknya, langsung muncul di depan lawannya. Wus, gelombang besar menyebar. Detik berikutnya, ujung dingin tombak penghukum iblis langsung menekan tenggorokan Ren Wei.